Pemerintah Jerman menolak masuk warga negara Indonesia yang memiliki paspor dengan desain baru yang tidak memiliki kolom tanda tangan. Sejak hari Kamis lalu, pemirsa, warga berpaspor Indonesia dengan paspor yang tidak memiliki tanda tangan telah secara resmi ditolak oleh pemerintah Jerman. Penolakan terhadap warga berpaspor Indonesia ini telah dilakukan sejak hari Kamis lalu. Jerman mengaku paspor dari Indonesia yang tidak memiliki kolom tanda tangan tidak sesuai dengan standar paspor internasional. Menanggapi hal itu, Ditjen Imigrasi telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mencari solusi bagi pemegang paspor yang ditolak Jerman. Untuk sementara, warga yang memiliki paspor dengan desain tanpa kolom tanda tangan yang diterbitkan tahun 2019 hingga 2020 diminta untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Sikap pemerintah Jerman yang menolak warga Indonesia dengan paspor yang tidak memiliki kolom tanda tangan langsung memicu kontroversi. Penumpang pesawat tujuan luar negeri yang mengetahui adanya penolakan menjadi resah. Sejak Kamis lalu, warga negara Indonesia yang memiliki paspor baru tidak dapat masuk ke negara Jerman karena pemerintah Jerman menolak dokumen paspor Indonesia tidak ada tanda tangan pemilik, sehingga tidak memenuhi standar pemerintah Jerman. Betul, tapi nanti pas mau isut dipastikan. Penumpang penerbangan internasional asal Indonesia langsung resah setelah mendengar informasi ini. Menurut penumpang harus ada solusi dari pemerintah, khususnya Ditjen Imigrasi, untuk memberikan jalan keluar agar warga Indonesia dapat masuk ke negara Jerman, terutama yang sudah punya visa. Penumpang yang sering keluar negeri merasa resah dengan adanya masalah paspor Indonesia, namun berharap pemerintah segera berkomunikasi dengan negara Jerman. Selama ini saya nggak pernah ada kendala ya. Jadi menurut saya lebih baik ya untuk warga negara Indonesia atau pemerintah Indonesia, mereka lebih mengkoreksi kepengurusannya gitu, agar tidak ada hambatan kalau kita sebagai orang Indonesia untuk bepergian ke luar negeri. Ya gimana ya? Karena kalau menurut pemerintah kita karena ditolak karena tanda tangan ya. Karena paspor saya memang masih lama, jadi kalau saya apa yang harus saya isi memang saya tanda tangani. Itu aja sih. Jadi terkait untuk di pemerintah luar negeri emang masing-masing punya prosedurnya masing-masing. Persoalan paspor yang ditolak Jerman menjadi ramai di media sosial karena desain paspor baru Indonesia tidak memiliki kolom tanda tangan atau sesuai standar internasional. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya penolakan Jerman terhadap paspor Indonesia, kita akan terhubung langsung dengan Miranti Hersman langsung dari Nuremberg, Jerman. Miranti, kami ingin tahu apa pertimbangan dari pemerintah Jerman menolak paspor Indonesia yang tidak memiliki kolom tanda tangan. Selamat petang Andrew, selamat petang pemirsa TV One. Pagi ini saya sudah terhubung dengan KBRI Berlin dan saya juga sudah sempat berbicara dengan atas imigrasi Republik Indonesia yang bertugas di KBRI Berlin dan juga sejumlah pejabat dari KBRI Berlin, dan mereka juga sudah mendengar mengenai berita ini. Namun hingga saat ini KBRI belum mengirim surat ke Kementerian Luar Negeri Jerman karena masih menunggu instruksi dari Jakarta. Saat ini diketahui bahwa Kedutaan Jerman di Jakarta telah meminta spesimen kepada imigrasi Republik Indonesia. Mereka ingin sekali mengetahui bagaimana sebetulnya bentuk dari paspor Indonesia yang sah oleh pemerintah Republik Indonesia. Di samping itu, hal ini baru diterapkan mengenai paspor yang tidak bertanda tangan dan ditolak ini baru diterapkan oleh pemerintah Jerman pada hari Kamis lalu. KBRI tengah menelusuri apakah ini merupakan sebuah peraturan baru dari
Kementerian Dalam Negeri Jerman yang membawahi imigrasi dan juga kepolisian di Jerman. Dalam hal ini kita bicara mengenai juga kepolisian yang ada di perbatasan, merekalah yang akan memberikan izin masuk atau tidaknya, begitu juga di lapangan ya. Tapi ini merupakan hal yang sangat krusial karena tentu saja sejumlah orang tua mahasiswa yang akan belajar ke Jerman juga mengeluh karena hingga saat ini mereka belum juga mendapatkan visa untuk anak-anaknya yang akan bersekolah ke Jerman. Tentu saja hal ini membuat berbagai pihak merasa resah bagaimana mereka nanti akan meneruskan program pendidikan bagi anak-anak mereka. Sementara itu yang bisa saya ceritakan, Andro. Dan juga kalau kita tadi disampaikan bahwa tanda tangan itu oleh pemilik paspor itu ada di bagian endorsement di halaman belakang. Kita lihat ya, ini adalah paspor saya yang saya perpanjang di perwakilan Republik Indonesia, tepatnya di Berlin pada tahun 2021. Seperti ini adalah halaman pertama. Maaf, saya tidak bisa membuka semuanya ya, karena ini data pribadi. Di sebelah sini biasanya ada kolom tanda tangan, atau di paspor-paspor sebelumnya ada di bawah sini, di halaman paling belakang, yaitu halaman 48. Tetapi di paspor-paspor mereka yang tinggal di luar negeri itu ada di halaman 47, yaitu bila kita sudah melapor diri ke perwakilan, mereka akan menempelkan stiker di halaman 47 dan kita mendapatkan stiker seperti ini dan tanda tangan akan kita tuliskan di bawah sini. Tetapi dikatakan bahwa endorsement ini juga tidak berlaku, sehingga kita juga sebagai pemegang paspor yang sudah memiliki tanda tangan di paspor kami ini juga masih menunggu bagaimana sesungguhnya yang akan dilakukan oleh imigrasi sehingga paspor kita ini sah untuk dijadikan sebagai tanda bukti identitas. Miranti Hershman mengabarkan langsung dari Jerman. Terima kasih.